Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya ada how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7. 24 jam, saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti, di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai, yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan, saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor. Tetapi ini kuncinya. For of him and through him and to him are all things. To whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, melalui dia, ya, dan untuk dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya. Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark. Kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu bahasa Latin tusia, yaitu menyembelih. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor, sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor 1 perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan? Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang persembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu, kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk menikmati kasih Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Di bumi ini tidak ada yang lain yang layak disembah. Selain nama Yesus Kristus Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan.
Terima kasih Bapak, kami tak lupa berdoa Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami Indonesia tercinta. Biarlah Indonesia tetap ada dalam rencana Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Para pemimpinnya juga hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Para penduduk yang ada di kota ini Tuhan jamah, supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan. Kau sebagai Raja di atas segala raja. Para pemimpin kami juga diberikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan gereja-Mu di tempat ini, kami terus berdoa, setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap kami jemaat-Mu, para pemimpin rohani kami, Tuhan berkati. Kiranya hidup kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Nama-Mu nama yang berkuasa. Nama-Mu nama di atas segala nama. Satu nama yang menyembuhkan. Satu nama yang menyelamatkan. Nama lain selain nama-Mu Yesus Tuhan. Yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hosana,
Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Ralamaya Shikiranamo. Terima kasih sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau yang layak disembah. Kami mau meninggikan Engkau Raja mulia, Kau Allah pemenang, Kau Bapa yang kekal bagi setiap kami. Kami siap memuji meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Kau Bapa yang kekal, Kau yang berkuasa. Raja mulia, Kau Allah pemenang.
Kau kekuatanku, Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. mari sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu penopangku, jalani kehidupan. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau jaminan bagi kami Tuhan. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. tanganmu Tuhan. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia jaminan hidup kita. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkaulah kekuatan kami. Kau penopang dalam kehidupan kami. Kau panji keselamatan bagi kami. Terima kasih Kau benteng hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biar namanya syikira nama. Terima kasih Yesus.
Kami bangga punya Tuhan yang selalu mempedulikan dan memperhatikan kami. Sampai detik ini kami hidup hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Engkau setia kepada kami, bahkan Kau mengikatkan perjanjian yang kekal bagi kami. Untuk kami menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah warga kerajaan sorga. Tiba saatnya kami akan dibekali dan diperlengkapi dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan melalui hamba-Mu. Kami yakin kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bahkan semakin hari kami akan semakin setia mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Shalom semuanya. Haleluya. Semangat ya. Di luar hujan tapi di sini tetap harus hangat ya. Bahkan firman Tuhan katakan kobarkanlah karunia itu saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya ingat sekali waktu saya kurang lebih 4 tahun datang kemari ya, 4 tahun lalu saudara. Ya saya Tuhan berikan impresi ya dalam kehidupan saya untuk memulai sesuatu yang mungkin sudah pernah dilakukan tapi tidak dilanjutkan, kira-kira begitu saudara, yaitu perihal doa ya. Saudara yang kasih Tuhan, untuk membangun satu kehidupan doa ini memang tidak gampang ya. Sebab ini adalah satu kebiasaan ilahi di mana kita sebelum membiasakan dengan sesuatu yang ilahi, kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi saudara ya. Kebiasaan-kebiasaan daging kita. Sehingga ketika dibawa atau digiring untuk berdoa itu susah banget ya. Susah banget saudara. Sama seperti saya dulu waktu saya di Batam saudara. Waktu diajak doa, aduh rasanya kok males, kemudian apa sih doa dan lain sebagainya saudara. Rasanya daging ini tidak setuju. Ya, tapi itulah yang Tuhan mau supaya kita melangkah untuk berdoa. Sebab begini saudara, doa ini adalah nafas gereja. Ya, katakan bersama saya, doa adalah nafas gereja. Saya saudara banyak bergumul di tempat ini, terus terang saja ya. Bukan berarti saya enak-enakan gitu ya. Bergumul dalam banyak hal saudara, termasuk keluarga, termasuk keuangan juga. Termasuk gereja ini waktu saya datang saudara, saya lihat waduh ini gerejanya kayak Imlek terus gitu ya. Nah saudara, saya enggak punya apa-apa, saya enggak punya kemampuan juga seperti keuangan, kemudian prestasi yang luar biasa, tidak saudara. Tapi Tuhan berikan sesuatu dalam hati saya untuk memulai dengan doa. Ya, saya ingat sekali saya mulai doa saudara, sampai ada yang di tempat ini sudah mulai membiasakan diri dengan doa. Dan saya harap ini tidak akan hilang ya. Tidak akan hilang, seterusnya akan ada di tempat ini. Amin. Sebab ini kekuatan kita saudara ya. Nah setelah pandemi saudara ya, corona, revival gitu ya. Kita tidak kehilangan akal. Ya, kita harus tetap berdoa. Saya jalankan doa via online, Zoom saudara. Dan itu berlanjut sampai yang di sekitar tempat-tempat lain yang tidak ada doa, mereka mengeluh saudara. Waktu saya pelayanan di tempat lain, Pak di sini tidak ada doa, kenapa? Karena pandemi. Terus kamu doa di mana? Ya saya tidak ada doa Pak, kadang-kadang ikut doa gereja lain, ini dalam wadah kita, rock saudara. Akhirnya saudara gabung di kita. Yang gereja jauh-jauh saudara ya, gabung di tempat ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Karena di sini roh doanya saya akan memperkuat ya. Sebab begini saudara, kita seringkali berdoa dengan sesuatu yang salah ya. Yang dalam arti begini, kalau saya ada pergumulan, kalau saya ada beban, ada sesuatu yang saya inginkan atau butuhkan, baru saya doa. Itu salah saudara. Doa ini adalah sesuatu yang kita lanjutkan secara berkesinambungan. Siapa di sini mau dapat mujizat setiap hari? Coba lambaikan tanganmu. Kalau saudara mau dapat mujizat setiap hari, jangan putus doa kita. Amin. Banyak orang sudah doanya dijawab oleh Tuhan. Oh saya lagi butuh pekerjaan umpamanya. Sudah dijawab oleh Tuhan. Akhirnya saudara karena doanya sudah dijawab, doanya hilang. Ya, sudah mulai lari dari doa. Dan dia dapat mujizat, dapat saudara, waktu itu saja. Tapi bagi saya saudara, saya tidak mau dapat mujizat sekali. Saya harus dapat mujizat setiap hari. Ketika kita lakukan doa saudara,
Itu saudara, doa-doa itu mujizat-mujizat itu berkesinambungan terjadi baik secara pribadi ya, untuk anak-anak saya yang kuliah juga, untuk gereja ini saudara. Makanya saudara, waktu gereja ini direnovasi, banyak yang berkata begini saudara, Pak harus ada doa. Saya kemudian agak mikir gitu ya, kita ini sudah ada doa gitu ya, bukan berarti tidak ada doa. Justru karena doa-doa kita yang sepanjang minggu, sepanjang hari kita lakukan, baik doa fajar, menara doa. Saudara tahukah saudara, waktu pandemi saya berdoa di rumah sendiri dengan menara doa dengan anak dan istri saya. Tidak ada yang datang, tidak masalah bagi saya. Karena ini kehidupan buat saya. Nah saudara, saya lakukan doa. Nah berlangsung akhirnya ibadah renovasi ini. Demikian pun dengan Natal dan seterusnya saudara, semuanya Tuhan cukupkan. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Pastor Reki Sujak. Tempat ini nanti tidak muat. Loh saudara kok tidak excited? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Akan tidak muat saudara. Karena apa? Karena gereja ini sedang bertumbuh di dalam doa juga. Dan saya percaya saudara, ini saya bagikan buat kita. Supaya kita jangan jemu-jemu berdoa ya. Jangan pernah berhenti berdoa saudara. Sebab doa ini kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Hari ini saya bagikan tentang applying the gift ya. Atau menerapkan karunia-karunia, atau gift ini kan diterjemahkan sebagai karunia. Kalau terjemahan letterlexnya itu hadiah. Dan hadiah ini memang diberikan secara cuma-cuma saudara. Yang artinya menerapkan karunia-karunia saudara. Saya akan perlihatkan saudara sebuah ayat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ada kata-kata menarik di sana, yaitu jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Sebab begini saudara, kita ini kadang saudara sudah diberikan anugerah, karunia, itu luar biasa. Sebab saya selalu katakan begini, karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu sesungguhnya tidak layak buat kita, tidak pantas. Tapi tetap diberikan kepada kita. Karena apa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karunia itu saudara melampaui atau sesuatu yang dapat mengangkat kita menjadi orang yang luar biasa. Makanya firman Tuhan bilang kita bisa diberikan kemampuan untuk mengalahkan dunia, melampaui daripada kepandaian daripada dunia. Nah, satu hal yang Tuhan inginkan supaya kita tidak lalai. Katakan bersama saya, tidak lalai. Ada banyak orang saudara yang begitu dapat karunia yang luar biasa saudara, mengabaikan, melalaikan. Dalam arti begini saudara, kalau saya perhatikan dalam bahasa Yunaninya, kata lalai yaitu ameleo ya, itu menyia-nyiakan, mengabaikan atau menolak ya. Jadi kalau saudara diberikan pekerjaan ya asal-asalan gitu ya. Diberikan tanggung jawab saudara tidak sepenuh hati melakukan tugas itu. Karena apa? Bisa karena terpaksa, ya bisa karena grundel saudara, bisa karena disuruh, bukan karena berdasar tugas dan pelayanan yang dilakukan. Bahkan saudara ada yang menolak. Saya ingat sekali Kowanco selalu tanya doa malam. Ya di sini saudara, doa malam itu diadakan sebulan sekali. Dan doa seminggu sekali itu ada di tempat tertentu gitu ya kira-kira saudara ya. Ada di tempat tertentu. Nah saudara boleh doa di sana. Nah saudara, jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Karena apa? Karena banyak gereja yang sudah dipercayakan, seperti contohnya GBI Rock Bondowoso. Kalau saya lalai saudara, mengabaikan saudara, kemudian menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan, itu sesuatu yang berbahaya buat gereja ini. Saya ingat sekali ketika saya pertama kali dipercayakan mobil saudara. Tahu enggak mobilnya yang dipercayakan saudara? Kalah kalau Pak Daniel, mobilnya Mercy. Kalau saya Alphard Pak, tapi Alphard terkutuk saudara ya. Tahu Alphard terkutuk? Grand Max. Sliding tetap kayak Alphard, tapi bannya kecil. Grand Max Station ya. Waduh saya senang sekali saudara. Percaya atau tidak saudara? Saya cuci mobil itu tiap hari.
Di Batam kan kalau naik mobil, hujan, sering hujan di sana, saudara. Nah, itu tanahnya tanah merah. Kalau sudah lewat, dulu di perumahan kami itu masih belum diaspal, masih tanah. Waduh, itu kalau keluar saudara, itu sudah kotornya minta ampun. Saya saudara yang dipercaya ini sayang-sayang, eman-eman. Saya suka melihara barang saudara ya. Saya cuci saudara ya. Setiap hari sampai tetangga saya tengok saudara. Tetangga saya suaminya orang Belanda. Ya, orang Belanda. Dia tengok saya. Loh, Pak, kok cuci? Iya, ini saya dengan bangganya. Saya cuci tiap hari loh, Mbak. Saya bilang gitu, saudara. Karena dia kalau tidak salah orang Blitar ya. Saya cuci tiap hari, Mbak. Loh, kok gitu? Iya, karena saya suka bersih. Dia senyum-senyum saja. Mungkin dia pikirnya begini, oh belum tahu ya nanti sebulan aja udah kapok mungkin ya. Benar saudara, saya cuci tiap hari. Karena saya saking bangga dan senang saudara. Saya tidak pantas dan kemudian saya tidak akan bisa beli mobil. Tidak akan bisa. Karena yang saya punya waktu itu saya ingat sekali saudara. Tanya istri saya saudara. Motor Jialing. Tiba-tiba dipercaya saudara. Mobil, waduh betapa senangnya. Saya pelihara saudara. Nah kemudian saya rawat juga dengan baik saudara. Saya ganti olinya ya. Saya bersihkan dalamnya saudara. Memang kadang-kadang saudara itu dipergunakan karena ini yang punya juga memberi ya untuk bisnis. Saya kadang-kadang saudara sedikit geram juga ya. Waduh dipakai untuk bisnis kembali-kembali kotor saudara ya. Saya bersihkan lagi, saya sapu lagi, saya sabuni di dalam-dalam saudara saya bersihkan. Itu yang saya lakukan. Karena apa saudara? Saya merasa bahwa ini loh yang diberikan ini di luar kemampuan saya. Sehingga saya katakan Tuhan, aduh aku bersyukur enggak pernah naik mobil, tiba-tiba naik mobil. Kira-kira gitu saudara. Saya pelihara itu. Nah saya tidak menyia-nyiakan. Ini contoh saja ya, saya sendiri saudara. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Besar online ya Bahasa Indonesia, kata lalai itu adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan baik kewajiban, pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau lengah ya, lengah saudara. Kemudian tidak ingat karena asik melakukan sesuatu atau terlupa. Saudara kadang-kadang kita terlupa, terlena dengan berkat yang kita terima. Sehingga kita lupa untuk memelihara kasih karunia. Saya selalu katakan begini saudara, bahwa kasih karunia itu ketika kita tidak melalaikannya dan melakukan dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Tuhan akan percayakan loh karunia yang lebih lagi. Buktinya saya dipercaya mobil yang lebih bagus lagi, kira-kira gitu saudara ya. Pelayanan yang lebih bagus lagi, ya, kepercayaan yang lebih lagi. Padahal saya tidak pernah bercita-cita saudara untuk jadi gembala. Saya ingat sekali saudara, waktu saya di Batam, saya tidak ada keinginan, tidak ada mimpi untuk jadi gembala di sana. Tiba-tiba datang saudara, termasuk pemimpin saya, kakak rohani saya, dia gembala Rock Singapura saudara. Karena dulu waktu pembukaan Rock Singapura saya sering ke sana. Dia datang maksi membina di Rock Batam saudara. Dia bilang, Herman kamu siap jadi gembala. Wow, ngeri saudara. Yang lain ada saudara. Sampai yang lain ini iri hati. Itu enggak pernah mimpi saudara ya. Seorang yang biasa-biasa ini saudara. Bisa Tuhan angkat sedemikian rupa. Nah ini yang mau Tuhan kita lakukan. Nah ada ayat yang luar biasa sekali. Kita baca sama-sama juga ya. Dalam Yeremia pasal 48 ayat 10 demikian. 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara yang kasih, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ditugaskan tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Diberi tanggung jawab saudara, tapi tidak melakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Saya ajarkan kepada anak saya. Ini masa latihan, Pak Darius kan ketat sekali saudara. Kalau latihan jam 3 lewat serapat harus ada di sini. Nah waktu anak saya tugas saudara, saya kadang-kadang, saya kan selalu maunya in time, bukan on time. Kalau on time tepat waktu, in time itu sebelum waktu. Saya sering tegur anak saya, ayo cepet. Waduh Pak, loh ini pelayanan, ini pekerjaan Tuhan. Kamu harus datang tepat waktu seperti apa yang dikatakan oleh pemimpinmu. Harus datang. Nah saudara, bagaimana kita bisa memberikan nasihat gitu ya kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita asuh, yang kita didik, kalau kita tidak memberi teladan, contoh tentang ketepatan waktu. Ya, banyak orang, kamu harus disiplin,
Kamu harus taat, tapi dia sendiri tidak taat, tidak pernah mencontohkan. Nah, ini bahaya saudara ya, bahaya sekali saudara. Makanya saudara saya selalu di sini saudara untuk melakukan segala sesuatu tentu dengan sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan. Saudara cek perhatikan apa yang saya lakukan saudara. Saya sama sekali tidak mau ada kata terlambat saudara ya. Seperti tadi, mulai jam 6, mulai. Tidak nunggu-nungguan lagi gitu ya. Makanya saudara demikian nanti juga di Pak Daniel Trioga jam 7 ya tante ya. Jam 7 doa. Tidak perlu tunggu-tungguan lagi. Ya mau orang datang atau tidak tepat waktu itu bukan urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Ya harus datang tepat waktu. Kira-kira gitu saudara ya. Nah saya akan perlihatkan saudara bagaimana kita bisa menerapkan applying the gift atau menerapkan kasih karunia ini dengan baik. Saya dasari di dalam kitab Roma pasal yang pertama ya sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara dengan cepat, demikian firman Tuhan. Ya Roma pasal 12. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia, ya kata kasih karunia ada di sini, yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8 kita baca sama-sama ya. Kalau saudara dapat baca 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Baik saudara. Jadi saudara berdasar ayat ini saya menemukan 3 hal yang harus saya bagikan hari ini. Ya. Tentang menerapkan karunia atau kasih karunia. Yang pertama itu adalah kita harus ada pembaharuan budi terlebih dahulu. Roma pasal 12 ayat 2 tadi kita sudah baca, kembali saya petik, saya bacakan kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, langkah menerapkan kasih karunia itu adalah saudara memperbaharui budi kita atau pikiran kita. Ya. Saudara, kita harus punya konsep yang sama dengan pola pikir Allah. Kita tidak bisa melayani saudara dengan pola pikir kita atau dengan kehendak kita atau dengan kemauan kita. Tetapi apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau. Ini yang harus langkah awal yang kita lakukan saudara. Saya yakin saudara, kenapa Paulus dia melayani begitu rupa saudara. Dan dia masuk ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Ya, karena apa? Dia tahu kehendak Tuhan dalam kehidupannya saudara. Kalau kehendaknya sendiri saudara, ya dia maunya pelayanan yang enak. Ada istilah lahan subur, lahan basah gitu ya saudara. Wah maunya yang menguntungkan. Kemarin sempat di RLS Rock Leader Summit saudara. Ya, tentang hamba atau gembala yang hanya mengambil keuntungan dari jemaatnya itu ada saudara. Ya, jadi jemaatnya diperes saudara ya, tapi tidak diurus. Ya, ada saudara, ada.
Nah saudara, Tuhan mau begini saudara, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam melayani Tuhan. Sebagai contoh saudara, kita ada di tempat ini untuk apa sih saudara? Bukan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Atau saudara berubah pikiran kita, konsep-konsep lain masuk di dalam pikiran kita. Sehingga begini saudara, ketika kita punya konsep yang sama dengan Tuhan, saya ingin berdoa di tempat ini. Dalam arti begini saudara, doa itu bukan hanya sekadar untuk minta-minta. Saya sering ajarkan dan selalu bagikan begini. Doa itu sekali-sekali begini saudara, jangan minta-minta dulu sama Tuhan. Ya, puji dan sembah Dia. Ya, permintaan saudara tahu enggak Tuhan? Tahu, sangat tahu sebelum saudara mengucapkan, itu Dia tahu persis saudara. Nah, kalau kita saudara menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, memperbaharui pola pikir kita terlebih dahulu. Saudara tidak perlu minta, itu diberikan bonus. Kadang kan kita sering datang ke gereja cari bonus. Tuhan, aku mau cari supaya aku diberikan berkat jawaban doa. Itu cuman bonus yang saudara cari. Coba saudara cari sumbernya, yaitu Tuhan kita. Wow, itu dahsyat. Dia akan memberikan, menghadiahkan kepada kita melampaui apa yang kita minta. Wow, seperti saya saudara. Saya tidak pernah mimpi saudara. Dapat kendaraan tidak pernah mimpi saudara. Saya pusatkan waktu saya diajar di Batam berdoa. Saya dulu tidak ngerti, kok capek ya, kok bosan ya, kok saya kok yang lain enak. Kita kan selalu berpikir begitu, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Orang lain lebih enak, saya kok menderita begini gitu saudara ya. Seperti Pak Reki Sujak bagikan di sini. Kok saya? Saudara percayalah di balik semuanya itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Amin Pak Daniel ya, sudah dapat bonus ini. Kalau kita lakukan saudara, wow. Ayo kita mulai pembaruan budi dulu deh. Ya, pembaruan pikiran. Kadang-kadang saudara kita cari bonus. Saudara ayo pusatkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Wow, itu saja yang saudara lakukan. Pelayanan saudara akan baik. Amin. Ibadah saudara akan hujan, ya tantangannya kan banyak. Ya, hujan, petir saudara ada, ya kita akan tetap datang. Yang lain tidak datang, tidak peduli. Makanya saya bilang di sini saudara, sekalipun tidak ada yang doa, saya akan tetap doa. Karena saya mengalami kehidupan berkat itu melalui doa. Bukan saya minta berkat melalui doa, tidak. Tapi saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berikan bonus melalui doa-doa yang saya lakukan. Dan juga melalui gereja ini saudara. Itu yang saya lakukan. Nah kemudian kata pembaharuan, ya di sini ditulis metamorpho, artinya berubah bentuk yang lain yang menjadi serupa dengan Kristus Yesus, saudara. Jadi kita harus berubah pikiran dengan apa? Yaitu dengan firman. Hanya firman yang dapat menerangi pikiran kita. Saya bagikan di doa pagi begini saudara, sebelum kita menerima berita-berita tentang gempa, peperangan, ini Ukraina kan semakin gencar saudara, ya. Ada nanti Rusia sudah mengundurkan diri dari perjanjian nuklir saudara. Kalau sudah mengundurkan diri dia bebas pakai nuklir saudara. Ini perang di mana-mana. Ya gempa, bencana alam, banjir, bandang dan lain sebagainya. Sebelum kita dengar itu saudara, baiklah kita mendengar firman Tuhan. Amin. Yang kita dengar kabar baik. Amin. Oh Tuhan Yesus baik. Waduh. Tuhan adalah gembalaku. Oh kita baca, sekarang sudah masuk ke kitab Lukas ya. Saudara kita baca bagaimana Maria, kemudian Elizabeth yang dulu mandul diberikan anak sehingga dia bisa mengandung Yohanes. Oh itu mujizat saudara, luar biasa sekali. Itu yang kita dengar sehingga pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga begini saudara, oh saya percaya hari ini saya akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya percaya hari ini ketika Tuhan memberikan buah kandungan kepada Elizabeth, saya pun yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan.
Itu yang harus kita dengar. Saudara, firman Tuhan ini bukan dongeng loh ya. Bukan komik ya. Dia itu berkuasa, kuasa menciptakan. Langit dan bumi ini diciptakan atau dijadikan dari apa saudara? Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ya kadang-kadang saudara kita terlalu disibukkan atau dikhawatirkan dengan keadaan. Sehingga kita lupa untuk memperkatakan firman. Nah pagi hari itu paling tepat menurut saya saudara ya. Untuk kita memperkatakan firman. Nah Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman Tuhan ini memberi terang. Oh saya senang sekali saudara kalau saudara lagi sakit. Contohnya seperti saya saudara. Semangatnya itu luar biasa. Ya enggak letoy, enggak males, enggak merasa sedih. Enggak saudara. Tapi harus tetap semangat. Karena apa? Dikuasai oleh firman. Kalau firman itu sudah masuk itu memberikan terang. Memberikan pengertian kepada kita. Menerangi kehidupan kita. Orang yang dikuasai firman walaupun besok tidak bisa makan saudara, dia akan tetap excited buat Tuhan. Ya, tetap dia percaya saudara. Karena apa? Firman itu akan bekerja. Oke, yang kedua, haleluya, saya cepat saja ya. Menguasai diri menurut ukuran iman. Ayatnya saya petik tadi. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga, nah ini saudara, kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kata yang kedua untuk kita menerapkan karunia atau anugerah ini yaitu menguasai diri menurut ukuran iman, saudara. Ya, jadi saudara jangan melampaui sesuatu yang belum Tuhan suruh, belum Tuhan izinkan, saudara. Ya, banyak orang, saudara, di luar sana, di sini tidak ada ya. Perihal pelayanan, banyak, saudara. Dia pengen jadi naik jabatan dengan apa, saudara? Menjelek-jelekkan orang, mendongkel, saudara, mengkudeta, memaksakan diri, saudara, ya, untuk dia mempunyai sesuatu. Saudara, Tuhan katakan, ayo kita menguasai diri kita. Kalau Tuhan percayakan hari ini sebagai ketua, ya Pak Darius, lakukan itu dengan baik. Ya, kalau mau lebih latihan dulu, kira-kira gitu, saudara ya. Kalau mau lebih, ayo tingkatkan dulu dan matangkan dulu. Ya, karena banyak orang, saudara, dalam banyak hal ya, bukan hanya pelayanan tapi banyak hal, saudara. Dia belum setia dalam perkara kecil, sudah mau minta perkara besar. Padahal kemampuannya seperti halnya Tuhan yang pergi keluar kota meninggalkan talenta, ya membekali, itu dikatakan tercatat sesuai dengan kemampuannya. Tapi orang ini merasa yang satu talenta, saya mampu. Tapi Tuhan tahu, saudara, kemampuannya belum gitu kan. Demikian pun dengan kehidupan saya. Saya, saudara, step by step, tahap demi tahap, saudara, saya lakukan, jalani, saudara. Ya, kemarin anak saya, saudara, ini kesaksian, ya, dia memang di bawah orang, saudara ya, kerjanya, ditekan, saudara. Dan saya bilang jangan kamu melawan, jangan memberontak, jalani, itu bagian hidupmu. Iya Pak, dia mau, saudara. Sampai akhirnya dia tidak kuat lagi, dia ngomong ke sama saya dan istri, Pak aku keluar aja, boleh kalau kamu sudah tahan gitu kan. Tekanannya berat sekali, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini mujizat, saudara. Dia keluar dari divisi itu, ya di sebuah bank di pusat di Jakarta, saudara. Dan teman-temannya tahu, saudara, dia ini bukan orang yang tidak bisa kerja, pinter anaknya. Saya yakin Novet pinter ya. Tapi karena over kerjaan, over job, sehingga dia kewalahan, saudara. Dan itu tekanan sampai berbicara tentang hal pribadi. Ini dia sebenarnya bulan Maret harus keluar dia. Sudah resign, sudah tulis Pak. Tulis keluar. Tiba-tiba, saudara, dari divisi lain di kantor yang sama. Novet, kamu pindah saja ke tempat kami. Ada temannya, bosnya yang lain, saudara. Saya tanya, kenapa kamu diterima? Iya Pak, aku enggak tahu. Pokoknya dia tanya saya, Pak boleh enggak? Boleh, saya bilang.
Apa enggak salah dengan yang lama? Saya bilang kamu jangan terintimidasi dan jangan pernah kamu yang keliru. Orang itu yang terlalu mengintimidasi tentang hal-hal pribadi sehingga menyakitkan hati itu kan enggak enak kalau sudah sakit hati. Sebagai contoh begini saudara, kan saya dulu pernah dibilang begini saudara, oh Pak Herman ini makan gaji tok enggak kerja gitu ya saudara. Oh itu sakit hatinya di sini saudara. Rasanya kok udah capek-capek dibilang makan gaji enggak kerja kan sakit hati saya saudara ya. Sama mungkin seperti itu saudara. Nah saudara akhirnya dia diterima. Nanti Maret ini saudara dia akan perpisahan dengan divisi yang lama. Sekaligus nanti di Ancol katanya dia cerita sama istri saya. Di Dufan, Jakarta saudara. Dia perpisahan divisi yang lama sekaligus penerimaan di tempat yang baru. Dan tempatnya lebih bagus loh saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu kalau dulu dia bilang, Pak, kalau kerjaan yang lama jangkauannya itu cuma seputar sana Jakarta, bangunan-bangunan kecil. Tapi nanti kalau aku masuk di sini, itu bisa keluar kota, ke Palembang, ke properti perusahaan yang lain saudara, di luar kota sana. Wow, saya bilang ini kalau bukan Tuhan saudara, itu enggak bisa. Haleluya. Makanya begini saudara, orang yang melampaui diri menurut ukuran iman dan tidak menguasai diri begini saudara, selalu memberontak. Mengerjakan segala sesuatu, mengeluh saudara, sama seperti bangsa Israel. Udah hidup dulu di padang gurun. Jangan dulu suka menggerutu, mengeluh, ngomel saudara ya. Itu yang dilakukan saudara orang-orang Israel di padang gurun. Siapa yang terjadi? Udah sebagian dari mereka saudara itu dilenyapkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Dan menguasai diri dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah 2 Timotius 4 ayat 5 saya cepat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah apa saudara? Menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow. Saya salut dengan Pak Darius. Kembali lagi saya sebut. Pak Poyen yang jauh-jauh ya. Ini enggak ada ngeluhnya saudara ya. Pak Poyen juga enggak ada ngeluhnya loh saudara. Waduh Pak, enggak pernah dia datang pada saya, Pak saya capek loh Pak. Dari Penarukan datang ke sini jauh Pak. Gimana Pak ya? Solusinya gitu, enggak pernah dia saudara. Saya justru berdoa saudara dia punya rumah di Bondowoso. Ini luar biasa, ini nubuatan saudara. Tempat beristirahat nanti Pak datangnya bukan minggu lagi, Sabtu sudah di sini. Ya, sama anak-anak tidur di sini gitu kan, jadi enggak perlu repot-repot lagi. Yang di sana ditinggal dulu kira-kira. Tapi kayaknya sibuk sekali dia. Ya nanti ke depan Pak ya, amin. Amin Pak Yones. Wah siap. Tetangga. Ya saudara, jadi ayo lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Saya salut saudara dengan orang-orang yang bisa melayani di sini tanpa mengeluh. Padahal saudara kalau saya yang jalani, waduh Pak Darius, itu saya waktu ke Lumajang lewat rumahnya Pak Darius. Ini kok lama ya ke Lumajang ya. Jauh banget loh saudara. Apalagi hujan, keren. Padahal yang paling jauh Pak Daniel loh. Dekat ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita santai aja ya. Yang ketiga begini, yang terakhir saudara. Dengan hati yang tulus, katakan bersama saya. Dengan hati yang tulus. Roma pasal 12 ayat 8 saya bacakan buat saudara. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, hati yang ikhlas, maka dia pasti rajin. Ketika dia tulus ikhlas, maka dia melakukannya pasti dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Ini saudara yang harus kita lakukan, yaitu melakukan tugas kita dengan tulus, dengan hati yang ikhlas. Ya, dengan sungguh-sungguh tentunya saudara. Saya Bapak waktu lalu bagian begini, berkat Tuhan itu bukan berdasar jenis pekerjaan loh saudara. Bukan. Kerjaannya jadi manajer. Atau berdasar karunia yang luar biasa. Tidak, saya punya teman mahir main musik saudara. Luar biasa. Tapi karakternya enggak bagus, tetap enggak dipakai saudara.
Model saya begini yang tidak punya modal bakat awal-awal saudara. Hanya setia. Ya, lakukan sudah dengan tulus. Itu yang Tuhan berkati. Karena apa? Banyak orang saudara, waduh sudah melakukannya dengan tidak tulus. Berdasar upah, pemberian, mulai hitung-hitungan dan lain sebagainya. Saudara, bagi saya saudara akan lakukan dengan baik. Ya, saya akan lakukan. Saya tidak punya agenda-agenda lain saudara, kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Yeremia pasal 17 ayat 10 demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada siapa? Setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Makanya perihal tentang tulus hati ini saudara, itu hanya Tuhan yang tahu dan orang itu sendiri. Saudara enggak tahu motivasi saya datang ke Bondowoso. Motivasi saya pelayanan tidak tahu persis. Ya, bisa jadi saya ngomong di sini di mimbar, oh saya tulus gitu saudara. Padahal enggak loh. Bisa dong, bisa, sangat bisa. Oh hatinya baik, padahal saudara ada agenda-agenda pribadi dalam kehidupan saya. Bisa, karena hanya Tuhan yang sendiri. Saya bisa berkamuflase, bisa menipu. Tapi saudara, ketika Tuhan tahu persis ketulusan hati kita saudara. Wow, itu luar biasa saudara. Dia katakan begini, Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jangan pernah berharap ya kita dapatkan sesuatu yang besar ketika kita melakukan dengan bersungut-sungut ya. Dengan terpaksa, melayani dengan terpaksa, bekerja juga dengan terpaksa. Ya, saudara, saya katakan begini bahwa di tempat ini kan empowersnya luar biasa, saudara. Oh, pekerjanya giat, saudara. Dan salah satu tugas keimaman itu adalah bekerja, ya. Tugas keimaman, saudara. Saudara, saya ingat sekali waktu saya di Batam, saudara. Kami memang berkekurangan, ya sering gitu ya, saudara, bukan pernah. Dan kami harus mencari pendapatan lain. Kami buka warung kecil-kecilan saudara ya. Istri saya bangun jam 3 loh saudara. Pulangnya jam 10. Belum lagi ada pelayanan. Saya hampir sama bangunnya gitu saudara. Doa pagi, terus pulang ngantar anak sekolah. Itu kalau naik motor saudara di Batam ngeri saya saudara ya. Kadang motor yang saya pakai itu remnya blong saudara. Sampai satu kali, Pak hati-hati gitu ya yang di mobil. Pak hati-hati. Jangan ngebut Pak. Iya Pak maaf ini remnya blong karena hampir-hampir nabrak gitu saudara ya. Wah itu saya ingat sekali saudara bagaimana ya Tuhan proses saya sedemikian rupa saudara. Ya sehingga ini benar saudara. Kalau kita lakukan saudara, bukan jenis pekerjaannya loh saudara ya. Tapi ketulusan hati. Kalau kita lakukan itu dengan, saya pekerjaannya dulu biasa-biasa saudara, benar. Pelayanannya biasa-biasa, tapi saya lakukan ini di hadapan Tuhan ya tentunya saudara. Ya bukan saya nanti bisa pandai berbohong nih Pak Herman, enggak saudara. Bisa disaksikan karena saya punya sahabat-sahabat yang baik di Batam saudara. Saya lakukan dengan seperti apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Tuhan memperhatikan saya. Bahkan dikala saya tidak pernah berpikir dapat berkat saudara. Oh saya sudah, ya sudahlah aku berserah itu saudara ya. Aku berserah, besok mau makan apa gitu saudara. Anak sekolah mau dibayar atau tidak, enggak tahu saudara masa depan mereka. Sudah aku berserah, itu yang saya lakukan saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan benar-benar memperhitungkan dan memberikan hal yang setimpal kepada saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan saya berdoa hari ini. Ya, haleluya. Kita bangkit berdiri, haleluya. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Bapak untuk menerapkan kasih karunia ini dengan pembaharuan budi, dengan menguasai diri menurut ukuran iman, dan juga dengan hati yang tulus. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah setiap hari. Bukan hanya ketika kami berdoa dan memerlukan berkat sehingga kami berdoa. Tetapi setiap hari kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Berkati jemaat-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya dan diberkatikan bersama-sama.
Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan masuk kembali dalam perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat khusus juga mengalir di mana ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kasih karunia demi kasih karunia akan dicurahkan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami hari ini diberi kesempatan untuk kami satu meja, satu hidangan menikmati anugerah dan kasih karunia. Sucikan, kuduskan kami yang melayani maupun kami yang dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, dia menderita sampai mati di kayu salib, dan dia lakukan buat kita semuanya. Percaya saudara bahwa hari ini penebusan dan Tuhan juga sudah mengampuni segala dosa kita. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur kami mengangkat cawan ini Tuhan. Kami bersyukur atas penebusan darah Yesus yang mengampuni dosa kami dan menyucikan kami, melayakkan kami terus berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan juga darah-Mu adalah meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah, di mana kami adalah warga kerajaan sorga, dan bilur-bilur-Mu juga menyembuhkan kami. Kami terima anugerah kesembuhan hari ini melalui perjamuan kudus. Percayakah saudara bahwa anggur perjamuan di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini kami terima dan Engkau meneguhkan kami dengan perjanjian-Mu yang Kau ikatkan bagi kami, yaitu perjanjian yang kekal antara kami dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa ini akan menguatkan iman kami. Sesungguhnya ada masa depan yang baru, ada harapan yang baru, ada sukacita mengalir dan juga penghiburan dan kekuatan Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan mengalir atas setiap kami yang menikmati perjamuan kudus ini. Kami akan bertambah teguh semakin hari, semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan kepada kami untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua, untuk boleh menggugah kami semua Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berkenan kepadamu, dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu, demi tegaknya kerajaan-Mu di muka bumi ini, demi megahnya rumah-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami bawa dengan sukacita dan kami percaya janji Tuhan tidak pernah tidak tergenapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami sampai selama-lamanya, kami membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bagi Tuhan. Kami temui
Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mengundang Rocky. Ayo. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus Ya, panglamaku. Yes, ini anak-anak kita yang luar biasa, saudara. Di pihak kita, Ya, mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan masa depan yang baik, luar biasa, generasi yang dahsyat. Amin. Orang tua mohon mendampingi ya. Haleluya. Ayo Pak Yohanes. Cedia. Ya, Pak Yisrael ayo. Orang tua pria dan orang tua wanita tentunya ya. Kita siap sekali lagi. Aku pahlawan semuanya. Aku pahlawan kecil. Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah? Katakan. Tidak ada. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita berkati anak-anak kita di tempat ini. Bapakku bersyukur buat anak-anak yang luar biasa. Mereka sudah mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan mereka pada hari ini. Dan itu menjadi bekal untuk memperlengkapi mereka menjadi generasi yang luar biasa. Sebab firman Tuhan itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan mereka juga menemukan panggilan kehidupan mereka. Mereka akan muncul sebagai pengusaha yang sukses. Orang-orang yang menduduki dunia pemerintahan. Bahkan Tuhan dunia pendidikan, dunia teknologi mereka kuasai dengan baik. Bukan karena kepandaian mereka semata, melainkan karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Berkati para orang tua Bapa, mereka akan melihat bahwa anak-anak mereka akan menjadi anak yang berhasil dan berkemenangan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Katakan haleluya.
Terima kasih, terima berkat. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.